Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Kakak-kakak Abah mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Saat ini mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini adik-adik. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Sikap doanya, lipat tangannya, jangan lupa tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Kami akan memuji Engkau dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bersukacita. Oke, kita nyanyikan pujian Ku Menang, Ku Menang. Dengan penuh semangat lagi adik-adik, kita nyanyikan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Oke adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan pujian sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh agar kita boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Evi. Mari adik-adik semua, sebelum itu kita menyanyikan pujian baca kitab suci. Semuanya siap-siap tangannya, ikuti gerakan. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Sekali lagi adik-adik. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau. Oke adik-adik, kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus membaca kitab suci. Oke Kak Evi, silakan. Adik-adik abang, kita sudah memuji muliakan Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah memuji muliakan Tuhan, adik-adik abang sudah memuji muliakan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami, setiap gerakan tubuh kami itu semuanya untuk memuji muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya dimanapun adik-adik abang berada, mereka dapat mendengarnya, mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama anakmu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik abang, langsung saja kita buka Alkitab kita. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya dan boleh dibaca bareng bersama dengan papa dan mamanya, kakaknya boleh. Nah, di dalam Markus 4 ayat 35 sampai yang ke-41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kakak akan membacakannya. Dalam perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itulah telah mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik abang, pada suatu hari Yesus dan muridnya naik perahu untuk menyeberang ke seberang danau. Ketika mereka sudah naik, semuanya naik ke perahu, Tuhan Yesus sudah naik dan murid-murid Yesus sudah naik di dalam perahu. Berangkatlah perahu itu menuju ke seberang danau. Dan Yesus dikatakan di dalam ayat ini tadi katakan Yesus duduk ingin beristirahat tidur di buritan di belakang kapal di atas sebuah tilam. Sementara murid-murid yang lainnya mengendalikan perahu supaya perahu dapat berlayar dengan baik. Nah adik-adik, perahu itu pun mulai berangkat dan mereka berangkat dengan sangat tenang. Tapi adik-adik, tiba di tengah danau, datanglah angin taufan yang sangat besar, datang mengombang-ambingkan kapal tersebut.
Dan seketika itu juga kapal itu sangat terombang-ambing ke kiri dan ke kanan karena anginnya sangat besar. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus mulai takut, mereka mulai cemas, mereka mulai khawatir. Kita akan tenggelam, kita akan mati, ditenggelamkan oleh air danau. Mereka akan tenggelam. Kapal itu sangat terombang-ambing, kapal itu sangat terombang-ambing sehingga murid-murid Tuhan Yesus di dalamnya sangat ketakutan, sangat khawatir. Dan angin dan air pun mulai masuk ke dalam perahu karena angin topan yang sangat besar. Nah, adik-adik, di situ mereka mulai takut. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ini bukan sekali saja untuk naik perahu, tetapi mereka sudah berkali-kali, bahkan mereka sudah sering naik perahu. Tetapi pada saat ini angin topan yang sangat besar melanda kapal mereka. Seharusnya mereka sudah pandai, seharusnya mereka bisa menangani itu. Tetapi pada saat itu angin itu sangat besar sehingga mereka tidak dapat mengendalikan lajunya kapal itu. Mereka mulai khawatir, mereka mulai takut. Kita akan tenggelam, kita akan mati oleh angin topan ini, kita akan mati oleh air danau ini. Nah, seketika itu juga mereka ingat bahwa Tuhan Yesus berada di belakang kapal di buritan sedang tertidur. Mereka mendatangi Tuhan Yesus, mereka berkata, "Guru, guru, bangun. Kita akan tenggelam, kita akan mati tenggelam." Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Seketika itu juga Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik angin itu dan berkata, "Tenang, diamlah." Tuhan Yesus berkata kepada angin, "Tenang, diamlah." Seketika itu juga angin ribut itu, angin taufan yang besar itu tenang dan reda. Kapal pun mulai tenang dan murid-murid Yesus sangat terheran-heran melihat Yesus dapat menenangkan angin ribut itu. Murid-murid Tuhan Yesus berbisik, "Siapa gerangan ini sehingga dia dapat menenangkan angin taufan ini?" Seketika itu juga Tuhan Yesus melihat murid-muridnya dan berkata, "Mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Murid-murid Tuhan Yesus sangat heran. Mereka masih dalam keadaan takut karena mereka sangat terheran-heran dan sangat terkagum-kagum kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus dapat meredakan angin taufan. Nah, seketika itu juga danau menjadi tenang, perahu menjadi tenang, dan mereka dapat kembali melanjutkan perjalanannya ke seberang danau. Nah, adik-adik, apa yang kita dapat dari cerita ini? Nah, hal yang kita dapat dari cerita ini gini. Kita, adik-adik dimanapun adik-adik berada, dimanapun kita semuanya berada, kita jangan takut, kita jangan khawatir, kita jangan cemas. Adik-adik gak perlu takut. Adik-adik gak perlu takut menghadapi apapun yang ada di depan adik-adik. Mungkin adik-adik saat ini sedang takut, mungkin saja adik-adik sedang takut tidak naik kelas. Mungkin adik-adik takut menghadapi saat-saat ini yang begitu banyak wabah virus. Mungkin saat ini adik-adik mungkin merasa takut keluar rumah, takut menghadapi virus-virus yang ada. Takut adik-adik mungkin terkena, takut mungkin adik-adik menjadi sakit. Bahkan mungkin adik-adik saat ini sedang takut, saat ini mungkin di sekolah atau di lingkungan sekitar adik-adik takut tidak mempunyai teman. Mungkin adik-adik di sekitar lingkungan rumah takut dibenci oleh orang-orang lain. Kita seringkali merasa takut dan khawatir terhadap apa yang kita hadapi. Nah, untuk itu di sini dikatakan murid-murid Tuhan Yesus takut, murid-murid Tuhan Yesus cemas. Padahal mereka lupa bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan mereka. Tuhan Yesus ada di perahu tersebut. Mereka hanya tinggal meminta, "Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kita mau tenggelam." Tetapi kita tidak perlu cemas dan tidak perlu takut. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik dimanapun adik-adik berada. Kita semuanya dimanapun berada saat-saat ini, kita mempunyai Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus dimanapun adik-adik berada. Apapun yang adik-adik lakukan, Tuhan Yesus ada dimanapun adik-adik berada. Untuk itu kita tidak perlu takut, untuk itu kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Nah, adik-adik, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi, dia meminta pertolongan kepada Tuhan.
Berarti kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai adik-adik yang manis, sebagai adik-adik Abah, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu berdoa. Hal yang paling kita bisa lakukan, hal yang harus kita lakukan ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa takut. Oh Tuhan, aku takut terhadap keadaan sekarang, aku takut keluar rumah, aku takut terkena penyakit, aku takut terkena mungkin virus-virus yang ada. Nah, adik-adik hanya perlu berdoa. Tetapi ketika adik-adik sudah berdoa, adik-adik juga harus mentaati firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan yaitu mungkin ketika adik-adik takut tertular mungkin penyakit atau virus yang ada, adik-adik harus mengikuti protokol kesehatan, adik-adik harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Ketika mungkin adik-adik takut nilai yang jelek, takut mungkin tidak naik kelas, adik-adik harus belajar dengan giat. Yang paling penting yaitu adik-adik harus berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya doa mau tidur, bukan hanya doa bangun tidur, bukan hanya doa makan, tetapi setiap hari adik-adik berada, dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa berdoa. Bahkan di dalam hati pun adik-adik bisa berdoa. Untuk itu firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita semua, adik-adik Abah yang manis dimanapun berada, untuk tidak takut, untuk tidak khawatir dan tidak cemas terhadap apapun juga. Nah adik-adik, inilah yang menjadi firman Tuhan di pagi hari ini. Kakak yakin dan percaya dimanapun adik-adik berada, adik-adik tidak takut dan tidak cemas, tidak khawatir, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Oke adik-adik, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan di pagi hari ini. Sekalipun singkat dan melalui video yang ada, kami tidak bertatap muka dengan langsung, tapi kami akan percaya firman Tuhan pagi hari ini boleh didengar oleh adik-adik Abah dimanapun mereka berada, boleh mereka mengerti dan mereka dapat melakukannya, bahwa mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu cemas, sebab Tuhan Yesus selalu berada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, inilah yang menjadi kerinduan kami. Biarlah anak-anak Abah, adik-adik Abah dimanapun berada tetap sehat, kuat, dan sukacita bersama dengan Tuhan. Kami tidak lupa berdoa buat kakak Hani dan kakak Ocha, dimanapun dia saat ini berada, apapun yang sedang dia rasakan, kami akan percaya dia juga tidak takut dan tidak cemas dan tidak khawatir tentang hal apapun yang sedang terjadi. Tetapi dia tetap berdoa, dia tetap semangat, dia tetap kuat, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan mereka, selalu ada bersama-sama dengan kami semua dimanapun berada. Terima kasih Bapa yang baik, ini menjadi doa kami di dalam nama anakmu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik Abah, Kak C akan membawakan pengumuman untuk kita. Mari Kak C. Halo adik-adik Abah yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, ketemu lagi dengan Kak C di hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Evi, yang mengajarkan kita bahwa kita jangan takut dan jangan khawatir, karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menolong dan menjaga kita. Nah adik-adik, biarlah firman Tuhan ini tetap tertanam dalam hati kita semua dan kita akan melakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak ada tugas ya adik-adik, tapi adik-adik harus ingat selesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh kakak-kakak Abah, guru-guru Abah, agar semuanya dapat terselesaikan. Dan jika kita sudah ibadah di gereja nanti kita akan mengumpulkannya. Dan adik-adik juga jangan lupa bahwa kita harus senantiasa terus latihan untuk perform Natal kita nanti. Oke adik-adik, tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Dah.